Halo guys, sebelumnya kalian udah pernah belajar belum sih mengenai Asia Tengah dari letaknya dan juga negara-negaranya? Nah, berdasarkan letaknya, Asia Tengah berada di bagian tengah benua Asia. Asia Tengah berada di sebelah barat Cina, di sebelah selatan Rusia, dan utara Afghanistan. Perbatasan wilayah ini membentang dari sepanjang Laut Kaspia. Secara politik, Asia Tengah dibagi menjadi 5 negara, yaitu Tajikistan, Uzbekistan, Kazakhstan, Turkmenistan, dan juga Kirgistan. Dapat kalian lihat negara-negara yang ada di Asia Tengah berakhiran stan, yang artinya tanah. Asia Tengah sendiri mencakup 4.3.451 km persegi dan memiliki populasi lebih dari 77 juta jiwa di tahun 2022. Dilansir dari World Population Review, populasi terbanyak di wilayah ini terdapat di Uzbekistan dengan total 34.875.757 juta jiwa. Kawasan Asia Tengah memiliki keragaman alam yang kaya, termasuk pegunungan, gurun, dan juga stepa. Pegunungan tertinggi di kawasan ini adalah Pegunungan Pamir. Yang pertama ada Kazakhstan. Secara resmi nama dari negara ini adalah Republik Kazakhstan. Kazakhstan adalah sebuah negara lintas benua yang sebagian besar wilayahnya termasuk ke dalam kawasan Asia Tengah dan sebagian kecil lainnya masuk ke dalam kawasan Eropa Timur. Wilayah Kazakhstan membentang dari barisan pegunungan Altai di bagian timur hingga Laut Kaspia di bagian barat. Selain itu, wilayah negara ini juga melintasi kedua sisi Sungai Ural yang dianggap sebagai garis pemisah antara benua Eropa dan Asia. Negara Kazakhstan berbatasan darat dengan beberapa negara, yaitu dengan Rusia di bagian utara, Cina di timur, di bagian selatan negara ini berbatasan dengan Kirgistan, Uzbekistan, dan Turkmenistan. Selain itu, Kazakhstan juga berbatasan dengan sebagian besar Laut Kaspia di barat daya. Meskipun hanya berjarak sekitar 37 km dengan Mongolia, namun negara ini tidak memiliki perbatasan langsung dengan Mongolia. Wilayah Kazakhstan mencakup area seluas 2.724.900 km persegi atau setara dengan luas wilayah Eropa Barat dan menjadikannya sebagai negara terbesar ke-9 di dunia berdasarkan luas wilayahnya. Dataran stepa Kazakh menempati area seluas 804.500 km persegi atau sekitar sepertiga dari luas wilayah negara ini. Stepa adalah ekoregion atau kawasan ekologi yang ditandai dengan dataran padang rumput tanpa pepohonan selain di dekat sungai dan danau. Kazakhstan beribu kota di kota Nur Sultan yang merupakan kota terbesar kedua di negara ini. Hingga bulan Maret tahun 2019, kota Nur Sultan dikenal dengan nama Astana. Lalu pada tanggal 20 Maret tahun 2019, namanya diubah menjadi Nur Sultan untuk menghormati Presiden Kazakhstan Nursultan Nazarbayev setelah pengunduran dirinya. Jumlah populasi penduduk negara Kazakhstan pada tahun 2020 mencapai sekitar 18.711.200 jiwa yang didominasi dari kelompok etnis Kazakh dengan persentase mencapai 68,5%. Dari kelompok etnis Rusia menempati penduduk terbanyak kedua dengan persentase 19%. Agama Islam merupakan agama mayoritas dari penduduk Kazakhstan. Sekitar 70,2% masyarakat Kazakhstan adalah pemeluk agama Islam dan sekitar 26,3%-nya merupakan pemeluk agama Kristen. Bahasa Kazakh adalah bahasa resmi yang digunakan di negara ini. Selain itu, bahasa Rusia adalah bahasa tidak resmi yang dituturkan oleh sebagian besar penduduk Kazakhstan. Bentuk pemerintahan negara Kazakhstan adalah republik semi-presidensial, dengan presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahannya. Sejak kemerdekaannya dari Rusia, Kazakhstan dikenal sebagai salah satu negara otoriter dengan kediktatoran pemimpin. Namun sejak tahun 2019, reformasi mulai dilaksanakan di negara ini, dengan presiden baru yang terpilih mendukung budaya oposisi, berkumpulnya publik, dan melonggarkan aturan dalam pembentukan partai politik.
Kazakhstan adalah negara yang paling dominan di kawasan Asia Tengah secara ekonomi. Negara ini memiliki kinerja ekonomi terbesar dan terkuat di Asia Tengah. Kazakhstan menghasilkan sekitar 60% dari PDB kawasan tersebut, terutama melalui industri minyak dan gas dari negara ini. Selain itu, negara Kazakhstan juga memiliki sumber daya mineral yang besar di wilayahnya. Kazakhstan menempati urutan ketiga setelah Cina dan Qatar di antara 25 negara dengan ekonomi paling dinamis pada dekade pertama abad ke-21. Peran Kazakhstan yang meningkat dalam perdagangan global dan posisi sentral di jalur sutra baru telah memberi negara Kazakhstan potensi untuk membuka pasarnya bagi miliaran orang. Negara kedua yaitu Kirgistan. Negara yang memiliki nama asli Republik Kirgiz ini merupakan negara yang terletak di benua Asia bagian tengah dan terkurung oleh daratan dan gunung, sehingga menempatkan negara Kirgistan ini tidak memiliki laut. Negara ini berbatasan dengan negara Kazakhstan di sebelah utara, Uzbekistan di barat, Tajikistan di barat daya, dan negara China di sebelah timur. Ibu kota dan kota terbesarnya bernama kota Bishkek. Setelah kemerdekaannya pada tahun 1991 silam, negara pecahan Uni Soviet ini secara resmi menjadi negara republik parlementer dengan kepala negara dipegang oleh presiden dibantu perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Negara Kirgistan memiliki luas wilayah sebesar 199.900 km persegi dengan jumlah penduduk sebesar 6.389.500 jiwa. Sebagian besar penduduk Kirgistan merupakan suku Kirgiz. Suku Kirgiz sendiri merupakan orang-orang keturunan bangsa Turki di masa lampau, dengan total populasi 72% dari seluruh penduduk. 14% etnis Uzbek, 9% etnis Rusia, dan sisanya etnis lain. Untuk masalah agama, 80% penduduk di negara Kirgistan ini beragama Islam, 17% beragama Kristen, dan sisanya agama lain. Sedangkan untuk bahasa resmi yang digunakan di negara Kirgistan ini adalah bahasa Kirgiz dan bahasa Rusia. Untuk mata uang, di negara Kirgistan ini memiliki mata uang bernama Som Kirgistan. Nilai kurs 1 som sama dengan Rp170 jika dirupiahkan di negara kita. Untuk diketahui juga teman-teman bahwa negara Kirgistan ini adalah negara termiskin kedua di bekas negara Uni Soviet dan juga negara termiskin kedua di Asia Tengah setelah Afghanistan. Negara ketiga yaitu Tajikistan. Negara Tajikistan bernama lengkap Republik Tajikistan, dengan presiden sebagai kepala negara didampingi oleh Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Negara ini memiliki ibu kota yang bernama kota Dushanbe. Secara geografis, Tajikistan merupakan negara yang terkurung oleh daratan dan terletak di benua Asia bagian tengah. Negara ini berbatasan dengan negara Kirgistan di sebelah utara, di sebelah selatan dengan Afghanistan, di sebelah barat dengan Uzbekistan, serta di sebelah timur dengan China. Negara Tajikistan sendiri memiliki luas wilayah sebesar 143.100 km persegi dengan jumlah penduduk sebesar 9.119.347 jiwa. Lalu untuk agama, 97,5% penduduk di negara ini menganut agama Islam, 0,7% agama Kristen, 1,7% tidak beragama, dan 0,1% sisanya beragama yang lain. Sedangkan untuk etnis, 84,3% merupakan etnis Tajik, 12,2% etnis Uzbekistan, 0,8% etnis Kirgistan, sisanya 2,7% merupakan etnis yang lain. Lalu untuk bahasa resmi yang digunakan di sini adalah bahasa Tajik. Selain itu, bahasa Rusia juga banyak digunakan masyarakat untuk berkomunikasi sehari-hari. Lalu untuk perekonomian, negara Tajikistan merupakan negara yang berkembang dengan ditopang oleh industri, aluminium, kapas, listrik, buah-buahan, minyak sayur, dan tekstil dengan ekspor terbesar
23,5% ke negara Turki, 21,6% ke Swiss, dan 16,4% ke negara Uzbekistan. Lalu untuk mata uang yang digunakan di sini bernama somoni. Kurs 1 somoni setara dengan Rp1.500. Negara keempat yaitu Turkmenistan. Negara ini bernama lengkap Republik Turkmenistan dengan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Ibu kota negara ini bernama Kota Ashgabat yang dikenal juga sebagai Kota Marmer Putih. Secara geografis, negara Turkmenistan berada di benua Asia bagian tengah serta terkurung oleh daratan. Negara ini berbatasan dengan negara Uzbekistan dan Kazakhstan di sebelah utara, di sebelah selatan dengan negara Afghanistan dan Iran, di sebelah timur dengan negara Uzbekistan dan Afghanistan, serta di sebelah barat berbatasan dengan Laut Kaspia. Negara ini sendiri memiliki luas wilayah sebesar 491.210 km persegi, serta memiliki jumlah penduduk sebesar 7.057.841 jiwa. Untuk agama, 93% penduduk di sini beragama Islam, 6,4% memeluk agama Kristen, sisanya 0,6% menganut agama yang lain. Sedangkan untuk etnis, 85,6% penduduk di sini merupakan etnis Turkmenistan, 5,8% etnis Uzbekistan, 5,1% etnis Rusia, 3,5% sisanya merupakan etnis yang lain. Lalu bahasa resmi yang digunakan di negara ini adalah bahasa Turkmenistan. Indeks pembangunan manusia di negara ini menempati peringkat 91 dunia. Negara Turkmenistan merupakan negara yang berkembang dengan kelompok ekonomi berpenghasilan menengah ke atas. Perekonomian negara ini sangat bertumpu pada tambang minyak bumi dan gas alam, industri petrokimia, pengolahan makanan, serta industri tekstil dengan ekspor terbesarnya ke negara Cina, Turki, dan Uzbekistan. Lalu mata uang yang digunakan di negara ini bernama manat Turkmenistan dengan kurs 1 manat setara dengan Rp4.345. Negara yang keempat ada Uzbekistan. Dari lokasinya di Asia Tengah, Uzbekistan dihimpit oleh negara yang bernasib sama seperti Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, Afghanistan, dan juga Turkmenistan. Luas negara ini hanya 447.400 km persegi, atau jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan Kalimantan. Secara populasi, Uzbekistan dihuni oleh 35,7 juta jiwa. Jika dibandingkan dengan Indonesia ya emang beda jauh. Kalau dihitung-hitung nih, penduduk Indonesia lebih banyak 7 kali lipat. Tapi jangan salah, Uzbekistan ini menjadi negara dengan penduduk terbanyak di Asia Tengah. Nah, soal etnis serta budaya yang digunakan, 83,8% dari warga negara di sini adalah etnis Uzbek. 16,2% lainnya dibagi atas beberapa etnis lain, seperti etnis Tajik, Kazakh, Rusia Karakalpak, Tatar, dan lainnya. Untuk agama sendiri, mayoritas orang Uzbekistan memeluk agama Islam sebesar 94% dari total populasi. Selain itu ada juga yang memeluk Kristen Ortodoks dan lain-lain. Uzbekistan memang dikenal memiliki tradisi muslim yang panjang. Negara ini dikenal menelurkan banyak ilmuwan-ilmuwan muslim termasyhur. Sejarah negeri ini juga terbilang paling tua. Uzbekistan sudah dihuni manusia sejak masa Paleolitik awal atau 600.000 tahun yang lalu. Di abad ke-6 sebelum Masehi, Raja Cyrus menaklukkan Uzbekistan dan membentuk Kekaisaran Persia pertama, yaitu Kekaisaran Achaemenid. Kejayaannya kemudian runtuh pada abad ke-4 sebelum Masehi saat serangan Alexander Agung. Nah, di sini Uzbekistan menjadi daerah seksi di Asia karena menjadi pusat perdagangan dan jalur dagang utama di jalur sutra. Makanya setelah kejayaan Alexander Agung runtuh, tanah ini menjadi lahan perang. Pada abad ke-7 dan 8 Masehi, bangsa Arab baru masuk nih ke dalam wilayah Uzbekistan. Disinilah ajaran Islam mulai disebarkan dan Uzbekistan dijadikan pusat pendidikan muslim termasyhur yang pernah ada. Di negara ini juga terdapat Uluh B, sebuah observatorium terbesar di dunia yang sudah didirikan sejak tahun 1420-an. Berkat observatorium ini, ilmuwan dan astronom Uzbekistan berhasil mengidentifikasi 1022 bintang dengan tepat.
Indonesia jelas kalah jauh. Observatorium Bosca yang tertua di Indonesia aja baru didirikan pada tahun 1923. Dalam catatan sejarahnya, ilmuwan muslim terkenal yang lahir di sini memiliki dampak besar pada dunia modern. Contohnya Muhammad bin Musa al-Khawarizmi yang merupakan bapak aljabar dan algoritma. Tanpa dirinya, komputer, AI, medsos, bahkan YouTube yang sekarang kamu tonton mungkin gak ada. Selain itu ada juga Ibnu Sina yang dianggap sebagai bapak kedokteran dunia. Terakhir ada Abu Abdillah Muhammad bin Ismail atau yang lebih dikenal dengan nama Imam Bukhari, sang ahli hadits. Dengan nama-nama ini wajar aja jika Uzbekistan dijadikan pusat pendidikan dari umat muslim yang bahkan mungkin saja menyaingi masa keemasan Yunani. Makanya jangan heran kalau kebanyakan bangunan di negara ini bertema Timur Tengah padahal berada di Asia Tengah. Negara selanjutnya yaitu Iran. Negara Iran bernama lengkap Republik Islam Iran dan memiliki ibu kota yang bernama Teheran. Berbeda dengan negara republik yang lain, negara Iran dipimpin oleh pemimpin tertinggi, dibantu oleh presiden dan wakil presiden. Pemimpin tertinggi kedudukannya lebih tinggi daripada presiden dan lembaga apapun di negara Iran. Pasukan bersenjata juga dipegang langsung oleh pemimpin tertinggi. Negara Iran secara geografis terletak di benua Asia, tepatnya di Asia Barat, dan berbatasan dengan negara Armenia dan Azerbaijan di barat laut. Di utara ada Laut Kaspia, di timur laut dengan Turkmenistan, dan di timur dengan Afghanistan. Sementara itu di tenggara ada Pakistan, di selatan dengan Teluk Persia dan Teluk Oman. Di sebelah barat berbatasan dengan Turki. Negara Iran posisinya sangat menguntungkan karena terletak di tengah-tengah benua Eropa dan benua Asia. Negara Iran memiliki luas wilayah sebesar 1.648.195 km persegi dengan jumlah penduduk sebesar 85 juta jiwa. Sedangkan bahasa yang digunakan di negara ini adalah bahasa Persia. Untuk masalah agama, 95% penduduk di negara Iran menganut agama Islam, dengan persentase 95% merupakan Islam Syiah dan hanya 5% menganut Islam Sunni. Meskipun demikian, kehidupan di negara ini berlangsung sangat harmonis dan damai. Sedangkan mata uang di negara Iran bernama Rial Iran. Kurs 1 rial Iran sama dengan 0,35 rupiah jika dirupiahkan. Negara terakhir yaitu ada Azerbaijan. Negara Azerbaijan merupakan sebuah negara yang terletak di Kaukasus yang merupakan persimpangan antara benua Asia dan benua Eropa. Negara Azerbaijan berbatasan dengan Rusia di sebelah utara, Georgia, Turki, dan Armenia di sebelah barat. Negara Iran di sebelah selatan dan Laut Kaspia di sebelah timur. Negara ini bernama resmi Republik Azerbaijan dan menjadikan negara ini menjadi negara Islam sekuler pertama di dunia. Negara ini dipimpin oleh seorang presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Ibu kota Azerbaijan bernama Kota Baku, menjadi kota yang banyak dikunjungi wisatawan karena keindahannya yang sangat luar biasa. Berada di tepi Laut Kaspia, Kota Baku sering disamakan dengan Kota Dubai karena bangunannya yang sangat mewah. Luas wilayah negara Azerbaijan ini mencapai 86.600 km persegi. Luasnya hampir sama dengan dua negara tetangganya, yaitu Georgia dan Armenia. Menurut survei pada tahun 2014 silam, jumlah penduduk di Azerbaijan mencapai 9.494.600 jiwa, dengan 95% mayoritas beragama Islam dari seluruh populasi. 85% menganut Islam Syiah dan 15% sisanya menganut Islam Sunni, sehingga menempatkan negara Azerbaijan ini sebagai negara dengan persentase Islam Syiah terbesar kedua dunia setelah Iran. Negara Azerbaijan juga menjadi negara pertama di dunia Islam yang menempatkan kaum wanita sejajar dengan kaum laki-laki di dalam bidang politik. Untuk bahasa yang digunakan masyarakat di negara Azerbaijan ini adalah bahasa Azeri, yang merupakan turunan dari bahasa Turki.
Di samping itu, bahasa Rusia dan Armenia juga digunakan oleh sebagian masyarakat. Sedangkan mata uang yang digunakan di negara ini bernama manat. Kurs 1 manat sama dengan Rp8.500 jika kita rupiahkan. Nah, seperti itu teman-teman, banyak sekali ya perbedaan di tiap-tiap negaranya. Dapat dilihat dari topografinya, iklimnya, suhunya, flora fauna, sosial budaya, dan juga dari aspek-aspek lainnya juga. Semoga pembahasan tadi dapat menambah wawasan kalian semua ya guys. Oke, mungkin hanya segitu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.